Oke, halo semuanya. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai Flutter. Kali ini kita akan membahas yang namanya state management. Nah, state management ini ingat ya, state management ini merupakan cara yang paling sederhana untuk mengatur state dari sebuah widget. Oke, status dari sebuah widget di dalam sebuah aplikasi. Nah, bisa kamu perhatikan contohnya pada gambar seperti ini. Jadi kita akan menggunakan sebuah state, di mana state tersebut bisa kita update berdasarkan logic yang kita berikan. Nanti akan kita coba di dalam tampilan ini. Jadi view adalah ini login. Nah, jadi ketika saya memberikan sebuah logic, saya mengupdate sebuah state di dalam logiknya ini, di dalam widget. Nah, kalau ada perubahan, maka dia akan secara otomatis mengupdate yang namanya view. Jadi setiap ada perubahan di state, view akan diupdate. Kapan diupdate? Sesuai dengan logic yang kamu berikan. Oke, nanti akan kita masukkan ke dalam contoh. Jadi, untuk mengubah state-nya, kita akan menggunakan yang namanya set state. Ini adalah basic state management pada Flutter. Oke, ini adalah fungsi untuk mengatur state yang paling sederhana di dalam yang namanya Flutter. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk mengatur yang namanya local state. Nah, sehingga nanti tampilan dari aplikasi kamu bisa menjadi lebih dinamis, bukan lagi statik. Nah, dengan menggunakan set state, maka kita dapat menyelesaikan 3 hal berikut. Yang pertama, yaitu nanti akan mengirimkan state ke widget turunan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa merebuild widget ketika terjadi perubahan atau update pada state. Dan terakhir, kita bisa melakukan navigasi antara screen dan mempertahankan sinkronisasi state. Oke, mempertahankan kondisi dari widgetnya. Nah, jadi kita akan coba membuat sebuah contoh, yaitu membuat sebuah aplikasi keranjang belanja. Terdiri dari satu halaman login, sebuah halaman list produk, dan sebuah list keranjang. Nah, di sini pada pertemuan ini saya akan membagi video ini menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bagaimana mengatur untuk local state di dalam file login. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk yang kedua bagaimana mengirimkan username ini ke dalam yang namanya list produk, sehingga nanti dia tahu siapa yang login. Nah, setelah itu kita akan coba bagaimana membuat sebuah tampilan recycle seperti ini. Tampilannya sama, tetapi datanya berbeda. Nah, setelah itu baru kita akan mencoba bagaimana mengirimkan data yang kita pilih ke dalam yang namanya list keranjang. Jadi ada 4 video yang akan kita buat. Nah, kita akan langsung masuk dulu ke dalam coding. Nah, perhatikan pada contoh berikut ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan tampilan user interface-nya. Jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah file untuk login, tampilan untuk login. Kita perlu masukkan username dengan password. Nah, tapi ya, di sini state-nya belum diatur. Jadi di sini ketika saya klik login, saya bisa langsung masuk ke dalam list produk. Nah, untuk list produknya belum saya buat. Nah, nanti kita akan bersama membuat list produknya. Setelah itu, di dalam tombol keranjang, nah, di sini akan tampil barang apa yang nanti saya beli dan berapa totalnya. Nah, jadi ada 3 screen yang akan kita selesaikan. Dimana untuk state-nya, ingat ya, state-nya di tampilan ini belum diatur. Nah, kita akan coba mengatur state untuk setiap tampilan. Sebelum kita masuk ke dalam contoh programnya ini, perhatikan dulu di dalam file pertama kamu, yaitu di main.dat. Nah, di main.dat biasa kita akan menjalankan sebuah aplikasi, sebuah tampilan, nah, di mana kita buat lagi sebuah kelas baru, yang berisi stateful widget di bawahnya. Nah, itu boleh kamu hapus. Di sini kita akan gunakan aja main.dat-nya ini untuk membuka yang namanya login screen. Jadi ini yang kamu perlu perhatikan. Home.2 konstanta login screen. Nah, jadi ketika aplikasi pertama dijalankan, ini ya, void main, run application constanta my app, jalankan aplikasi ini, kelas ini. Nah, yang dia jalankan apa? Buka yang namanya login screen.
Nah, jadi secara otomatis pertama kali aplikasi dijalankan, dia akan menjalankan tampilan ini. Oke, sesuai dengan nama kelasnya. Ini ya, kamu lihat login screen. Jadi di main Druid, jalankan login screen. Nah, dia akan cari sebuah kelas dengan nama login screen. Inilah dia. Jadi ini yang pertama kali akan dijalankan. Oke. Nah, nanti untuk filenya ini semua itu akan saya berikan di dalam deskripsi video. Sehingga nanti bisa kamu download. Setelah itu ikuti apa yang saya lakukan di dalam contoh program ini. Oke, jadi sehingga kamu bisa belajar. Kamu bisa langsung mencoba untuk melakukan codingnya. Nah, jadi yang pertama akan kita lakukan yaitu untuk mengatur state di dalam login. Nah, saat ini belum ada pengaturan state. Kita akan mencoba bagaimana supaya username wajib diisi, password wajib diisi, baru bisa melakukan yang namanya login. Tapi ingat ya, tidak peduli username dengan passwordnya benar atau tidak. Kita hanya cek di sini apakah username-nya terisi atau tidak, passwordnya terisi atau tidak. Sekaligus menampilkan yang namanya error. Nah, jadi di sini kamu biasanya bisa menambahkan yang namanya error text. Oke. Nah, ini untuk username. Username tidak boleh kosong. Oke, saya simpan. Nah, jadi ketika username-nya kosong. Oke, sorry belum saya run. Oke. Nah, kamu bisa perhatikan di sini muncul error text-nya. Oke, username tidak boleh kosong. Nah, tetapi yang menjadi kendala ketika username-nya sudah dimasukkan. Oke. Nah, ini tidak akan hilang. Bagaimana supaya dia hilang? Disinilah fungsi yang namanya mengatur state. Oke, kita akan menggunakan sebuah fungsi yang namanya set state. Jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu menangkap sebuah inputan di dalam text field kita. Oke, supaya tahu apakah ada inputan atau tidak. Nah, untuk membuat itu, gunakan yang namanya text editing controller. Oke, jadi pertama untuk username. Oke, sama dengan text editing controller. Nah, satu lagi untuk passwordnya. Text editing controller password. Controller sama dengan text editing controller. Nah, jadi ini nanti ada sebuah fungsi controller yang digunakan untuk mengambil semua kejadian di dalam sebuah text view. Oke, di dalam sebuah text field. Nah, sorry. Jadi di sini supaya bisa terhubung antara controller, ingat ya, username controller dengan text field kamu. Nah, pastikan dia terhubung melalui yang namanya property controller. Jadi ini untuk username. Nah, gunakanlah username controller. Jadi deklarasikan dia di dalam property dari text field. Itu property controller. Nah, ini untuk password, gunakanlah password controller. Oke, ini yang perlu kamu berikan. Jadi secara otomatis dengan menggunakan password controller saya bisa mengakses text field-nya. Nah, kapan kita lakukan cek? Ketika kita mengklik yang namanya login. Nah, kita akan mengecek apakah controllernya, ini ya, password controllernya ada isi atau tidak. Jadi kita sediakan dulu sebuah variabel. Boolean is username empty. Nah, biasanya di sini kita harus nambahkan sebuah operator null safety.
Oke, tanda tanya seperti itu untuk menandakan bahwa nilai dari username ini boleh kosong. Oke, boleh bernilai 0. Satu lagi untuk is password empty. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah menyediakan untuk pengecekan apakah username-nya empty atau username-nya password-nya kosong. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pengecekan ketika button login diklik. Ini ya, on press. Jadi saya cek dulu. If username controller.text, ambil teksnya adalah kosong, is empty, maka saya akan set state, ubah status dari is username empty itu menjadi true. Oke, jadi ubah statusnya menjadi benar. Kalau tidak, else. Oke, nah cukup ubah dia menjadi state. Oke, ubah state-nya is username empty sama dengan false. Hanya seperti ini. Satu lagi, nah untuk password. Jadi tinggal ubah ini menjadi password controller is password empty. Password empty. Nah, jadi sama persis ya. Ini hanya digunakan untuk mengubah statusnya, status dari is empty menjadi benar atau salah. Nah, baru nanti kita bisa tentukan di error text-nya ini. Jadi kita akan cek di error text-nya ini, kita akan cek apakah ini untuk username is username empty. Jika dia bernilai true sama dengan true, nah, kamu bisa gunakan operator trinary tanda tanya titik 2. Nah, jadi kalau benar lakukan di sebelah sini, yang di sebelah sini. Kalau salah, lakukan yang di sebelah kanan. Jadi kalau benar, kosong, keluarkanlah errornya. Username, tidak boleh kosong. Nah, jika tidak, ternyata berisi, bernilai false, maka buat aja 0. Maka secara otomatis error text-nya tidak akan dimunculkan. Nah, ini sama ya untuk yang namanya password. Jadi kamu tinggal buat error text is password empty sama dengan true. Gunakan trinary operatornya. Maka tulislah password tidak boleh kosong. Titik 2. Kalau dia tidak kosong, tampilkan 0. Nah, seperti inilah dia. Jadi nanti ketika ini tidak kosong, ini tidak kosong, diklik login, nah, maka dia secara otomatis tidak akan menampilkan errornya. Nah, tinggal kita cek satu lagi sebelum masuk ke navigator. Kita mau cek lagi. If password controller.text is not empty, dan kedua-duanya nggak boleh empty ya. Username controller.text is not empty. Nah, baru lakukan proses navigatornya. Sampai di sini proses navigator. Kalau mereka tidak sama-sama empty, maka saya ubah dulu set state bahwa is password sama dengan false, is username empty sama dengan false. Jadi buat kondisinya menjadi false. Jadi kalau tidak kosong ya buat statusnya false supaya errornya hilang. Saya boleh membuka yang namanya product screen.
Nah, hanya seperti ini caranya. Jadi ini cara menggunakan yang nama set state. Nah, jadi perhatikan ya, perhatikan. Ketika ini kosong, saya klik login, errornya akan otomatis muncul. Errornya akan otomatis muncul. Karena ketika saya klik button, dia tanya apakah user controller itu empty. Benar. Jadi lakukan set state, ubah state-nya menjadi nilai true. Apa yang berpengaruh di sini kalau dia bernilai true? Ternyata ada di error text ini. Kita ada memanggil variabel is username empty di sini. Nah, dia cek ternyata nilainya benar, maka tampilkanlah ini. Ubah view-nya, update widget-nya. Itu yang dia lakukan. Jadi ini fungsi set state. Kamu nggak bisa langsung panggil ya, is empty sama true, ini tidak akan dijalankan. Kamu harus memanggil set state. Harus memanggil ini. Supaya dia bisa mengecek file kamu, mana yang sangat berpengaruh di sini. Kapan ini dipanggil ya, ini dia. Nah, dia akan cek nilainya. Sekarang apa? True atau false? Kalau true, lakukan ini. Kalau false, lakukan ini. Nah, inilah hasilnya. Jadi kalau ini nilainya false, saya klik login. Nah, ini errornya akan hilang, sisa error yang password. Saya masukkan passwordnya, saya klik login. Nah, baru secara otomatis kita masuk ke dalam list produk. Nah saya back, errornya sudah hilang. Saya klik login, itu sudah tidak ada masalah lagi. Nah, ini contoh pertama kita menggunakan yang namanya state. Berikutnya, nah kita akan lihat bagaimana cara kita mengirimkan username ini ketika dimasukkan. Saya klik login, dia akan menggantikan username yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu mengirimkan data microskill-nya ini, data username-nya ini melalui yang namanya constructor dari kelasnya. Yaitu yang kita panggil ini, product screen. Jadi ketika saya klik login, dia buka yang namanya product screen. Nah, lihat di dalam product screen. Nah, ini product screen. Nah, di sini ada key. Ini untuk menandakan key dari product screen. Nah, kamu di sini cukup menambahkan data yang mau kamu kirimkan ke dalam kelas ini. Jadi sebagai contoh di sini, saya akan mengirimkan username-nya. Username-nya. Jadi di sini saya masukkanlah require, yaitu artinya wajib harus dikirimkan. Itu arti require. Jadi boleh nggak kamu buat require, tapi kalau wajib, masukkan require. Apa yang di require? Masukkanlah variabelnya, yaitu final string user name. Nah, jadi require, apa yang di require yaitu adalah this user name. Jadi nanti semua data yang dikirimkan ke product screen akan ditangkap oleh variabel username ini. Nah, jadi di sini error. Nah, karena kita require, ada require, kayaknya ada missing require, yaitu username. Kamu wajib mengirimkan username-nya. Username-nya di mana? Inilah dia. Isinya ingat, ada di dalam yang namanya controller. Jadi kamu buat username titik 2 username controller dot text. Selesai. Nah ini username-nya ini diambil dari mana? Ingat ya, dari constructor di dalam yang namanya product screen. Nih, kita beri nama username. Maka yang muncul di sini itu juga adalah username. Jadi secara otomatis ketika saya panggil product screen, dengan constructor ada username-nya, nah dia akan mengirimkan username-nya ke dalam kelas ini dan disimpan di dalam variabel username ini. Sehingga secara otomatis kamu bisa akses di sini. Nah, kita akan tampilkan dia di dalam yang namanya teks ini, teks username. Ini dia, teks username. Nah, ini saya tinggal ganti username-nya menjadi user. Nah, ini ya sedikit.
Karena ini dilakukan secara global, oke, ini mau kamu akses, lihat ini beda kelas, ini kelas produk screen state, ini kelas produk. Nah, untuk memanggil ini, kamu wajib mengaksesnya melalui yang namanya widget. Nah, baru muncul kata username-nya. Nah, ini untuk username yang ini. Nah, yang ini kita akan ganti. Untuk circle avatarnya, gunakan ya widget.username. Nah, saya akan tampilkan aja huruf depannya. Jadi saya buatlah. Substring potong. Dimulai dari indeks yang ke-0 sebanyak 1. Saya save. Nah, sekarang muncullah. Kamu lihat di sini. Apa yang saya masukkan di sini? Microscale. Misalkan lagi. Sunario. Login. Nah, data sunarionya sudah terkirim ke dalam list produk. Jadi ini sesuai ya. Saya substring hanya huruf depannya. Nah, ini sudah banyak digunakan. Nah, inilah hasilnya. Jadi nggak ya, caranya bagaimana? Cukup melalui yang namanya konstruktor dari produk screen ini. Jadi buat dari sini konstanta produk screen key ini jangan dihapus, dibiarkan. Masukkan requirement apa yang mau dikirimkan bersama dengan kelasnya. Di sini masukkan username. Sehingga ketika setiap kali mau panggil produk kelas, produk screen, nah, ini wajib mengirimkan yang namanya username. Inilah dia, username. Wajib dikirimkan. Setelah dikirimkan, nanti secara otomatis produk screen tangkap. Nah, ditangkap ke dalam variabel final ini. Nah, untuk akses variabel final ini, jangan lupa menggunakan yang namanya widget. Jadi widget.username. Semua data yang kamu kirimkan ke sini sudah bisa kamu akses. Ini cara untuk melakukan yang namanya pengiriman data. Nah, berikutnya kita akan membuat tampilan ini, list barang kita. Nah, perhatikan antara ini, tampilan ini, keempat tampilan ini, tampilannya sama persis. Tampilannya semua sama persis. Yaitu ada yang namanya cycle avatar, semuanya ada cycle avatar. Nah, ada dua buah teks, yang satu lebih tebal, yang satu lebih tipis. Ada edit text, ada text field untuk dimasukkan teks. Nah, dan juga ada sebuah icon. Tampilannya ini semua sama. Nah, untuk tampilan yang seperti ini, kita dapat merancangnya menggunakan sebuah komponen. Nah, biasa disebut sebagai yang namanya recycle view. Sebuah view yang di-recycle berkali-kali. Kita hanya cukup sediakan tampilannya, sediakan semua objeknya. Nah, nanti datanya akan dikirimkan terpisah, sehingga nanti bisa muncul banyak data seperti ini. Nah, bagaimana membuatnya? Yang pertama kali harus kita buat adalah rancangan tampilan ini. Untuk rancangan ini, akan kita susun di dalam yang namanya produk widget. Nah, disinilah rancangan yang berulang-ulang itu akan kita susun. Nah, jadi kita akan buat di sini rancangannya, yaitu nah, tampilannya adalah baris row. Jadi kita akan tampilkan row-nya. Nah, di dalam row-nya, supaya rapi, kita masukkanlah main axis alignment. Yaitu space between, berikan jarak di tengah-tengah setiap objek row-nya. Nah, setelah itu di dalam children-nya ada row. Nah, di mana row-nya itu punya children, yaitu yang namanya cycle circle avatar. Nah, terus di dalamnya pasti ada child circle avatar seperti kemarin yang isinya berupa teks. Nah, apa isi teksnya?
Nah, ini yang akan kita kirimkan ke dalam kelas produk widget supaya bisa ditampilkan sebagai circle avatar. Nah, jadi kamu tambahkanlah di dalamnya ini. Oke. Di sini saya mau nampilkan nama produknya. Nah, jadi di dalam kelasnya tambahkan final untuk circle avatar yaitu string nama produk. Ini yang mau kita tampilkan. Nah, setelah itu di sini kamu lihat ya, di sini error, kamu klik aja Ctrl I, create constructor for final field. Nah, klik, nah muncul yang namanya konstruktornya. Inilah dia. Ini error, kita tinggal tambahkan require. Nah, ini jadi wajib dikirimkan. Nah, nanti secara otomatis ketika kita mengirimkan nama produk melalui produk widgetnya ini, nama produk, dia akan ditampilkan di dalam circle avatar. Jadi, nama produk, oke. Nah, kita pecahlah dia menjadi substring seperti yang tadi, mulai dari 1 sebanyak, dimulai dari 0 sebanyak 1. Selesai. Oke. Nah, jadi secara otomatis setiap objek yang saya kirimkan, nama produk akan ditampilkan dalam bentuk circle avatar. Oke, jadi yang perlu kita rancang ini adalah tampilannya. Semua datanya, ingat ya, semua datanya akan kita kirimkan melalui yang namanya constructor. Sehingga nanti nama produknya bisa berbeda-beda, tapi tampilannya akan sama. Nah, ini yang pertama. Setelah itu, tampilan berikutnya. Oke, saya berikan sedikit size box, supaya ada pemisahnya. Size box, di mana width-nya, itu adalah default padding dibagi 2. Default padding-nya, Ctrl I, saya buat aja dia sebagai local variable. Nah, ingat, untuk width-nya itu harus bernilai double. Nah, berikan nilainya adalah 20 misalkan. Double. Di sini yang kurang adalah tanda komanya. Nah, jadi sudah ada pemisahnya supaya ada jarak. Nah, berikutnya kita masukkanlah kolom, untuk bagian nama barang dengan detail barangnya. Jadi ditampilkan atas dan bawah. Jadi saya buatlah di sini, ini cross alignment. Cross alignment-nya start. Ini supaya hanya pengaturan supaya bagus. Setelah itu children-nya ada 2 buah teks. Teks 1, teks yang kedua. Nah, jadi di sini untuk teks yang pertama ini untuk menampilkan nama produknya. Inilah dia nama produk sudah ada. Jadi kita tinggal tampilkan nama produk, masukkanlah sedikit stylenya. Text style. Font size-nya kita buat 15. Itu font width-nya kita buat aja bold. Weight dot bold. Nah, sedangkan untuk detail, nah, kita akan kirimkan kembali melalui yang namanya constructor. Jadi kamu bisa buat final string detail produk. Nah, ini pasti otomatis error, kamu cukup Ctrl I. Nah, tinggal tambahkan aja parameternya. Supaya ini nggak error, gunakan require. Nah, jadi di sini kita akan nampilkan yang namanya detail produk, style.
text style, kita buat ukurannya lebih kecil, font size-nya 13, oke, 12. Nah, setelah itu font weight-nya kita buat, oke, 300. Jadi tampilnya itu tidak terlalu tebal. Nah, setelah itu, oke, ini kurang koma ya, makanya dia error, koma. Nah, setelah itu, setelah ada teksnya, tampilan berikutnya yang kita perlukan, sebuah text field. Jadi, saya berikan dulu ya sedikit size box. Oke, kolom, koma. Jadi, berikan dulu size box. Oke, berikanlah width-nya default padding. Nah, sebelum melakukan, ingat ya, kita tidak bisa langsung memasukkan di dalam row ada sebuah teks. Oke, tetap harus ada penampungnya. Kita boleh gunakan apapun. Oke, salah satunya itu menggunakan yang namanya container. Oke, jadi saya buatlah container, width-nya 50. Oke, situ child-nya itu adalah text field. Oke, selesai. Nah, ini kurang komanya kembali. Nah, ingat ya, ketika kita mengisikan data di dalamnya, kita pasti perlu mengakses data yang kita isi. Yaitu tadi menggunakan yang namanya text editing controller. Nah, jadi bagaimana cara menentukan controllernya supaya datanya bisa diambil? Sama, kita akan kirimkan melalui yang namanya constructor. Jadi kamu buat final text editing controller, controller seperti ini. Nah, kirimkan lagi melalui yang namanya constructor add final form. Itu jangan lupa untuk memasukkan require supaya dia wajib untuk diisikan. Nah, baru masukkanlah controllernya, ini adalah controller. Nah, jadi sudah kita sediakanlah text field controllernya. Nah, setelah itu berikutnya masukkan lagi size box. Ini untuk penutup kontainer, koma. Nah, berikan aja sedikit jarak. Nah, setelah itu terakhir kita perlu yang namanya button. Buatlah center. Yaitu child. Masukkan aja yang namanya icon button. Nah, di sini icon button, perhatikan apa yang dihandle oleh icon button. Jangan langsung masukkan di sini. Tetapi kita akan kirimkan juga melalui yang namanya constructor. Jadi di sini kamu ketikkan aja on press, lakukan press. Nah, jadi di sini kirimkan juga press-nya di sini. Press-nya apa? Isinya adalah final void callback press. Nah, masukkan kembali ke dalam konstruktor kita. Jadi apa yang dikerjakan oleh button juga akan kita kirimkan melalui yang namanya konstruktor. Jangan langsung dideskripsikan di sini. Ingat, yang sini hanya khusus untuk tampilan, menampilkan tampilan. Nah, baru untuk yang ini kita akan coba mengatur. Ketika icon, iconnya ada dua, diklik atau tidak. Jadi kita akan cek berdasarkan statusnya. Nah, untuk statusnya sama juga kirimkan dari sini. Final boolean, tanda tanya status. Nah, setelah itu wajib dimasukkan, Ctrl I. Kalau dia sifatnya tanda tanya, ini artinya tidak wajib dimasukkan. Boleh, tidak require. Boleh kamu masukkan, boleh tidak. Tapi kalau memang mau dimasukkan,
tambahkanlah require. Oke, jadi kalau ada tanda tanya, ini artinya boleh null, ini boleh dikirimkan, boleh tidak, terserah kamu. Nah, di sini saya buat aja wajib dikirimkan. Jadi kalau statusnya dikirimkan, kita cek benar atau salah. Nah, gunakan aja operator trinary tanda tanya titik 2. Oke. Jadi kalau statusnya dikirimkan bernilai true, oke, statusnya dikirimkan bernilai true, artinya dia diklik, buatlah ikonnya, icon, oke, buka kurung, icon, dot check, oke, koma, berikan warnanya adalah color dot green. Nah, kalau dia tidak dicek, masukkan di sini icon, buka kurung, icons dot, oke, masukkan aja add shopping cart, oke, outline, seperti ini. Jadi sudah selesai kita buat tampilannya. Oke, sudah selesai kita buat tampilannya. Jadi ini hanya cek ya, apakah statusnya dia diklik atau tidak. Kalau diklik, nah, apa yang terjadi? Ubah ikonnya menjadi check. Kalau nggak diklik, ubah ikonnya menjadi add shopping cart outline. Nah, jadi inilah view-nya. Sudah selesai kita buat. Oke, view-nya ada nama produk, detail produk, ada controllernya, ada event yang akan dilakukan, dan ada status, benar atau salah. Nah, bagaimana menggunakan ini? Nah, kita akan gunakan ini di dalam list produk. Nah, di dalam list produknya, oke, produk screen, nah, kamu cukup menambahkan ini ya, di dalam kolom. Di sini saya masih masukkan kosong. Nah, masukkan aja langsung panggil yang namanya produk widget. Jadi produk widgetnya ini wajib memasukkan pertama nama barang kamu. Nama barang yang mau kamu gunakan adalah apa? Contohnya, oke, contohnya sepatu. Nah, jadi secara otomatis saya sudah mengirimkan nama produknya itu adalah sepatu. Setelah itu berikutnya, oke, setelah nama produk, kita perlu detail produknya. Nah, contohnya aja di sini kita masukkan sepatu. Oke, nggak ada masalah. Nah, setelah itu kita memerlukan controllernya. Controllernya ini untuk mengakses, oke, nah, setiap text field yang diisikan. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat controllernya. Oke. Nah, di sini buatlah text editing controller, oke, sepatu. Controller sama dengan text editing controller. Nah, jadi gunakan ini sebagai controllernya. Oke, yaitu yang ini ganti jadi sepatu controller. Setelah itu press. Press ini digunakan untuk mendefinisikan apa yang dilakukan ketika kita mengklik button yang ada di dalam, oke, icon ini, icon button ini. Oke, ya ini, on press, kirimkan press. Apa yang dia lakukan? Nah, kita deklarasikanlah di sini. Nah, jadi ketika di press, saya bisa buat, oke, masukkanlah fungsi di dalamnya. Di dalamnya kita akan cek apakah pertama, oke, sepatu controller, oke, dot text itu is not empty, tidak kosong. Pastikan dulu itu apakah ketika dimasukkan pertama kali edit, oke, controllernya itu tidak kosong. Nah, itu yang perlu kita cek. Kalau sudah, kita akan cek lagi kalau misalkan tidak kosong. Nah, apakah saat ini kondisinya is sepatu sudah di-add atau belum? Oke. Nah, jadi kita buatlah variabelnya di sini. Oke, sebuah boolean.
Oke. Is sepatu is at. Oke. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini. Titik koma. Nah, kalau mau inisialisasi nilainya itu bisa dilakukan di dalam yang namanya init state. Oke, di sini kamu boleh menginisialisasi kalau ada sebuah variabel yang nilainya itu adalah boleh null, ada tanda tanya di depannya. Jadi saya tambahkan aja is sepatu at sama dengan false. Oke, jadi pertama kali itu pasti statusnya itu belum diklik. Jadi saya buat aja statusnya itu adalah false. Jadi ini juga kirimkan aja is sepatu at. Oke, sesuai dengan sepatu yang dikirimkan. Nah, setelah itu kita akan cek apakah is sepatu at. Oke. Nah, ini error karena kita wajib menambah tanda seru, memastikan bahwa nanti ini nilainya tidak nol, tidak kosong. Oke, jadi tambahkan tanda seru. Nah, kalau dia nilainya false, oke, nilainya false, maka yang kamu lakukan, oke, itu adalah set state-nya, oke, menjadi is sepatu dot add sama dengan true. Jadi kalau pertama kali diklik statusnya adalah false, belum di add, ya ubah statusnya menjadi sudah di add. Oke. Jadi ubah is sepatu add sama dengan true. Selesai. Jadi kalau else, oke, ini untuk state, else, oh sorry, bentar, bukan di sini, tetapi di sini ya, ini bentuk if, else, tapi misalkan statusnya adalah sudah di add, oke, nilainya bernilai true, maka ubah is sepatu add sama dengan false. Oke, hanya seperti ini. Nah, muncullah ini sekarang. Oke, jadi muncul objek pertama, list objeknya yaitu sepatu. Nah, jadi kalau dibilang kontrolernya masih kosong, ini saya klik berapa kali pun nilainya tidak akan berubah. Jadi kalau saya masukkan nilainya 12, saya klik. Oke. Oh ya, ini lupa kita ubah menggunakan yang namanya state, set, state. Maka tadi tidak ada perubahan. Jadi ingat, supaya nanti objek widgetnya bisa berubah, oke, nah harus di dalam yang namanya set state. Sekarang saya save, nah ini harusnya sekarang sudah berubah, nah jadi centang. Jadi bisa saya buang, bisa saya tambahkan. Saya buang, saya tambahkan. Nah, ini cara menggunakan yang namanya, oke, menggunakan yang namanya recycle view. Oke, jadi sehingga kalau mau tambah lagi, nah ini tinggal kamu kopikan aja. Oke, nah sampai di sini. Kopikan, Ctrl C, koma, Ctrl V. Oke, nah gantilah. Saya nggak mau sepatu. Kali ini misalkan adalah tas. Tas. Nah, jangan lupa untuk membentuk tas controllernya. Oke, nah kita buatlah. Ini untuk tas controller, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini untuk yang namanya tas controller. Yaitu tambahkan juga untuk cek apakah tas sudah di add, inisialisasi dia, is tas sudah di add. Nah, tinggal ubah ini menjadi tas controller. Oke, ini menjadi tas controller. Jangan ubah yang bagian sepatu, tapi ubah jadi bagian tas. Oke, nah, produk control task controller, press task controller is not empty, task.add state. Oke, nah, sudah benar. Nah, inilah dia. Oke, saya stop dulu, saya jalankan kembali, start run. Oke, masukkan 123 login. Oke, ini jadi 123. Nah, masuklah barang saya sekarang. Oke, jadi sudah tidak ada masalah lagi.
Nah, jadi kalau mau tambah produknya, ingat tinggal memanggil yang namanya konstruktor dari produk kelas. Oke, di sini. Jadi tinggal tambahkan koma, tambahkan lagi produk yang mau kamu tambahkan. Oke. Nah, nanti untuk mengaturnya ini, kamu tinggal mengatur di dalam produk widgetnya supaya ini semuanya aturannya pas. Jadi kamu tinggal atur di sini. Oke, ini hanya sebagai contoh, saya buat dulu seperti ini. Nah, inilah cara kita membentuk yang namanya recycle view, sebuah tampilan yang sama yang berulang-ulang, tapi hanya datanya yang beda. Jadi kita susun tampilannya di sini. Nah, datanya akan dikirim melalui yang namanya pemanggilan konstruktor. Terakhir, bagaimana untuk mengirimkan banyak data? Oke, ini saya tambahkan satu lagi datanya selain tas. Oke, saya tambahkan dua lagi, Ctrl C, Ctrl V. Oke, jadi ada tas, sepatu, celana, celana. Oke, itu buat nanti celana controllernya. Ini is celana, is Oke, saya masukkan 3 buah objek is celana. Saya masukkan fieldnya. Bolehan is celana. Oke, sama controller celananya. Oke, saya stop dulu. Oke, karena tadi saya terbanyakan save, jadi sebelum produknya selesai, oke, ini sudah tersave, maka dia error. Oke, karena ini belum dideklarasikan. Nah, saya save. Jadi sekarang saya sudah punya 3 buah produk. Oke, ada celana, ada tas, ada sepatu. Nah, bagaimana supaya saya bisa mengirimkan 3 buah objek ini sesuai yang saya pilih ke dalam keranjang screen. Nah, ini tugas terakhir kita. Bagaimana memindahkan banyak data. Kalau tadi dari login ke dalam produk, ini hanya mengirimkan satu data. Nah, bagaimana kalau mau mengirimkan banyak data? Oke, sebentar kita tunggu selesai dulu run-nya. Oke. Nah, jadi bagaimana mengirimkan? Ini saya mau 12, ini mau 12, ini mau 12. Ketika saya klik ini, oke, dia muncul di sini ya. Setelah saya centang ini dulu ya. Saya mau beli ini. Nah, saya buka, maka akan muncul barangnya, sepatu, tas 12 di sebelah sini. Nah, untuk mengirimkan banyak data seperti ini, kamu boleh memanfaatkan yang namanya list. Oke, bisa memanfaatkan yang namanya list. Nah, di dalam listnya, ini buat aja sebuah map, oke, dengan pasangan string. Oke. Nah, kalau lupa apa fungsi map, boleh kamu pelajari kembali. Ingat, kalau yang namanya map itu sebuah dictionary yang terdiri dari key dengan value. Ini menandakan key-nya, ini menandakan value-nya. Oke. Nah, setelah itu kita berikanlah nama produknya. Misalkan, nama variabelnya adalah keranjang. Setelah itu kita berikan dia objeknya awalnya itu adalah kosong. Nah, setelah itu yang perlu pertama kita lakukan yaitu mengisi keranjangnya. Caranya, nah lihat di button klik ini. Oke. Jadi kalau berhasil saya klik, saya centang, nah baru masukkan objeknya ke dalam keranjang.
Oke, masukkan objeknya ke dalam keranjang. Jadi ketika dia diklik, berhasil di-add, nah, masukkanlah objeknya itu ke dalam keranjang. Jadi keranjang dot. Oke, sorry, bukan di sini ya. Ini untuk hapus. Ini kalau udah nilai true jadi false. Yang mau kita masukkan yaitu ketika dia nilainya false menjadi true. Jadi di sini harusnya. Oke. Keranjang dot add. Oke, jadi ingat ya. Di sini kalau nilainya true ubah jadi false. Kalau sudah false, oke, belum dicentang, saya klik ubah jadi tercentang, maka masukkan barang yang akan kita add. Nah, nilai apa yang di-add? Nah, kamu tinggal masukkan. Yang pertama, oke, masukkanlah title, oke, yaitu barangnya, oke, yaitu titik 2 adalah sepatu. Ini yang pertama kali di-add. Oke. Nah, kalau dictionary itu harus dalam, oke, buka tutup kurawal seperti ini ya. Nah, setelah itu masukkan kembali koma, oke, totalnya. Jadi buat total. Oke. Nah, ini untuk ingat ya, ini adalah key-nya, ini value-nya. Ini key-nya adalah total, value-nya adalah sesuai dengan, oke, yang ini controller sepatu, jadi buatlah oke, sepatu controller dot text. Nah, ambil teks dari sepatu controller. Oke. Nah, setelah itu selesai. Nah, jadi kalau seperti ini aja sudah berhasil di add. Oke. Nah, ini untuk add sepatu. Nah, tinggal kamu copy paste. Ini untuk add, oke, tas. Tapi jumlah tasnya diambil dari tas controller. Nah, satu lagi celana. Tinggal Ctrl V. Ini masukkan yang namanya celana. Oke, gunakan celana controller. Jadi secara otomatis sudah di-add. Nah, setelah itu nanti kita akan tampilkan jumlahnya di sini. Nah, untuk nampilkan jumlahnya, karena di sini kita sudah masukkan dia dalam set state. Nah, ketika ada perubahan di dalam yang namanya keranjang ini, nah, dia akan otomatis mengecek, oke, apakah ada variabel yang namanya keranjang di dalam interface ini. Jadi di sini saya buat aja. Maka teks yang kamu keluarkan adalah keranjang.len. Oke, dot to string. Oke, situ koma. Selesai. Jadi setiap kali ada objek yang saya add ke dalamnya, nah ini saya add, dia bertambah 1. Oke, saya add, dia bertambah 1. Saya add, jadi ada 3 objek di dalamnya. Nah, untuk remove itu belum saya buat. Bagaimana remove? Nah, coba kamu cari tahu. Oke, bagaimana untuk remove? Pastinya yang perlu kamu lakukan hanya ada di baris ini. Perintahkan untuk melakukan yang namanya remove list-nya. Oke, nah, silakan nanti kamu coba. Untuk sementara ini saya gunakan hanya add. Nah, jadi karena saya sudah klik berkali-kali, sudah ada 8 list dari produk saya yang dimasukkan ke dalam keranjang. Oke, ke dalam keranjang ini. Nah, jadi bagaimana cara kirimkannya ke dalam list keranjang? Nah, itu sangat mudah. Yaitu seperti yang tadi. Kamu tinggal kirimkan dia melalui yang namanya constructor. Nah, jadi kamu kopikan ini, list keranjang. Nah, lihat di bagian keranjang.screen. Nah, masukkanlah dia sebagai constructor. Di sini tambahkan kata final. Nah, jadi secara otomatis kamu wajib memasukkan koma requirement, yaitu keranjang. Oke. Nah, ini harusnya nggak ada. Oke. This, kurang this-nya, this dot keranjang. Nah, jadi otomatis ketika saya mau manggil, ketika saya mau buka view-nya ini,
Oke, keranjang screen itu wajib mengirimkan yang namanya keranjang. Oke, sama dengan keranjang. Oke. Nah, otomatis ingat ya, yang ini adalah variabel dari ini, nama keranjang ini, sementara yang ini adalah variabel lokal yang ada di dalam kelas ini. Jadi ini akan dikirimkan ke dalam keranjang screen. Oke? Nah, itu tinggal bagaimana untuk menampilkannya di sini. Oke, saat ini belum bisa ya, belum bisa ditampilkan. Oke. Nah, di sini karena kita belum atur, tapi datanya sebenarnya sudah terkirim di sini dan ditampung oleh variabel keranjang. Nah, untuk nampilkannya kita akan tampilkan di sini. Oke, kita akan menampilkan di dalam row ini, yaitu barang dengan totalnya. Nah, bagaimana menampilkannya? Oke, kamu perhatikan ya bagaimana menampilkannya. Nah, ketika kamu mengirimkan data dalam bentuk list, sebentar. Ini row, penutup row. Oke, ini penutup kolom. Supaya tidak salah. Oke, penggunaan child ini juga bisa secara otomatis dihubungkan dengan yang namanya map. Jadi di sini kamu tinggal panggil children, oke, nggak perlu lagi buka tutup kurawal seperti ini, oke, karena ini juga menandakan itu adalah map. Nah, jadi kalau sudah dikirimkan map, ya, ini adalah map keranjang kita. Nah, jadi nggak perlu lagi ada buka tutup kurung, langsung gantikan buka tutup ini dengan, oke, widget dot keranjang. Oke, nah ubah dia menjadi map. Nah, nanti secara otomatis apapun yang ada di dalam keranjang ini akan diwakili oleh E. Oke, mudahnya kita ubah aja menjadi file. Nah, jangan lupa ini kembalikan lagi menjadi yang namanya to list. Oke, nah jadi supaya nanti bisa ditampilkan datanya. Oke, nah sebentar. Widget keranjang.map.file. Oke. Nah, seperti ini. Tulis. Nah, return lah row, oke, sebagai datanya. Ini yang akan kita kembalikan. Oke, kembalikan semua data di dalam keranjang, oke, ke dalam row, kembalikan dia nanti dalam bentuk list. Jadi nanti bisa ditampilkan dalam baris di dalam list belanja kita. Nah, jadi di row ini kamu tinggal masukkan. Oke, atur dia. Oke, berikan aja space between. Setelah itu child-nya, nah, inilah yang kita masukkan, oke, yaitu data di dalam map-nya. Yaitu ada dua, oke, yang pertama adalah teks untuk, oke, ya, untuk menyatakan ini adalah variabel, itu gunakan $, oke, nah, yaitu file, buka kurung, key-nya, masukkan key-nya, key kita adalah title. Oke. Nah, satu lagi tampilkan. Oke. Nah, kamu lihat sudah muncul semua. Sepatu, tas, celana, sepatu, celana, tas. Satu lagi yaitu jumlahnya. Tinggal kamu masukkan. Oke. Bukan children. Nah, ini ya teksnya. Ini kopikan teksnya. Copy, paste. Oke, masih tercopy ini ya. Nah, sorry, teks. Nah, tinggal masukkan total. Nah, secara otomatis muncul semuanya. Jadi kalau saya tambahkan lagi, oke, sepatu 15, saya add. Nah, sekarang sudah muncul lagi, ada sepatu sebanyak 15. Nah, ini untuk mengirimkan data, jika data yang mau dikirimkan itu adalah banyak. Jadi kamu bisa menggunakan yang namanya struktur data seperti list dan map. Oke, itu sangat diperbolehkan. Nah, sekian pertemuan kita.
Nah, nanti akan kita lanjutkan kembali ke dalam komponen widget lainnya di dalam Flutter.